Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pemasaran akan mempresentasikan krisis kelangkaan BBM Pertamina pasca banjir Medan. Nah, saya Muhammad Nur Fahmi sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Airin Putri Lubis, ada Mutiara Khairia, dan ada Naila Najwa. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan kepada presentator. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan materi presentasi kita. Pada tanggal 26 November kemarin kita mengalami bencana banjir, dan itu bukan hanya bencana alam, tetapi ini juga adalah ujian krusial bagi rantai pemasok kita dan juga ujian bagi bagaimana kita berkomunikasi dengan publik di saat ketidakpastian. Dari banjir itu juga kita mendapatkan dampaknya. Dampak banjir di Medan dan gangguan distribusi BBM juga kita rasakan. Nah, mari kita lihat dampaknya seperti yang kita rasakan. Banjir besar telah mengganggu jalur distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Beberapa SPBU terendam dan akses jalan terputus. Ini juga mengakibatkan terhambatnya mobil tangki untuk mengirim pasokan. Dampaknya kita merasakan terjadinya kelangkaan BBM, memicu antrian panjang, dan yang paling kritisnya menimbulkan situasi panic buying. Mengapa panic buying ini penting? Karena itu menunjukkan tingginya kekhawatiran masyarakat atau pasokan yang mereka nilai tidak akan segera pulih. Inilah awal dari masalah komunikasi dan kepercayaan publik. Nah, selanjutnya itu adalah persepsi publik dan komunikasi krisis Pertamina. Ketika krisis terjadi, masalah bukan hanya soal BBM, tapi juga soal informasi. Nah, di slide ini kita membagi respon publik dan perusahaan menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, hoax dan informasi tidak terverifikasi. Stok BBM habis, semua SPBU tutup, semua itu hoax. Semacam ini juga menyebar cepat sekali di media sosial karena kurangnya informasi resmi yang cepat, dan publik juga cenderung percaya pada rumor yang memicu panic buying. Nah, yang kedua itu ada minimnya komunikasi krisis. Sayangnya, komunikasi dari perusahaan juga cenderung lambat dan tidak terpadu. Ini membuat Pertamina terlihat tidak proaktif dan memberikan klarifikasi atau pembaruan pasokan terlambat. Keterlambatan adalah dan kelemahannya. Nah, yang ketiga itu ada penurunan kepercayaan. Gabungan dua faktor sebelumnya ini menghasilkan sentimen negatif dan penurunan kepercayaan. Penurunan kepercayaan terhadap perusahaan ini juga, meskipun Pertamina melakukan upaya pemulihan, persepsi publik itu terlanjur terbentuk bahwa perusahaannya kurang sigap, dan krisis ini juga menyoroti perlunya strategi komunikasi proaktif dalam pemasaran modern. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi masalah utamanya. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi masalah operasional. Nah, masalah operasional yang kita rasakan sekarang ini ada gangguan rantai pasok. Banjir ini merusak akses utama dan langsung menghambat pengiriman BBM. Ini adalah masalah fisik yang harus diatasi. Yang kedua itu ada kerusakan fasilitas. SPBU yang terendam, mesin dan sistem kelistrikannya juga rusak, membuat SPBU tidak bisa beroperasi. Dan yang ketiga itu ada ketidakinfo real time-nya. Ketidakinfo real time ini tidak adanya sistem yang memadai untuk memantau atau menstok di setiap SPBU secara real time, memicu ketidakpastian dan antrian yang tak terbendung lagi. Nah, yang ini juga ada. Setelah kita mengidentifikasi masalah utamanya dan kita akan mengidentifikasi dari masalah operasional tadi, muncullah juga masalah yang langsung berkaitan dengan pemasaran dan citra perusahaan. Yang pertama itu ada panic buying.
Panik buying ini bukan hanya tindakan masyarakat, tapi merupakan cerminan kegagalan komunikasi. Kurangnya informasi resmi yang pasti membuat masyarakat memilih mengamankan stoknya sendiri. Yang kedua itu ada penyebaran hoax. Penyebaran hoax di media sosial ini dipenuhi rumor dan tanpa klarifikasi cepat dari Pertamina. Rumor itu dianggap sebagai fakta, dan yang terakhir itu ada penurunan kepercayaan publik. Penurunan kepercayaan publik ini adalah outcome terburuknya. Keterlambatan dan kurangnya transparansi merusak citra Pertamina secara fundamental. Nah, slide selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih kepada presentator pertama. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Saya persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya ada landasan teori pemasaran modern. Nah, di bagian ini kita akan membahas landasan teori pemasaran modern yang menjadi dasar analisis dalam studi kasus Pertamina. Nah, yang pertama itu ada marketing 4.0 dan 5.0. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan saat ini harus mampu menggabungkan strategi pemasaran tradisional dengan teknologi digital. Penggunaan big data, AI, dan sistem informasi rupa yang sangat penting untuk melihat pola pikir, pola perilaku konsumen. Nah, dalam kasus Pertamina, seharusnya teknologi ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi akurat mengenai stok BBM dan status distribusinya. Kemudian ada brand equity theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa jika perusahaan sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat. Ketika terjadi kelangkaan BBM dan informasi yang beredar tidak jelas, brand equity Pertamina dapat mengalami penurunan baik dari sisi kepercayaan, persepsi kualitas layanan, maupun asosiasi masyarakat terhadap perusahaan. Krisis seperti ini sangat sensitif dan dapat mempengaruhi reputasi jangka panjang. Selanjutnya ada teori customer behavior dan panic buying. Nah, ketika masyarakat merasa bahwa suatu barang semakin langka atau sulit diakses, mereka akan terdorong untuk melakukan pembelian berlebihan. Nah, ini disebut sebagai perceived scarcity, di mana ditambah lagi dengan herd behavior, yaitu kecenderungan masyarakat mengikuti perilaku orang lain tanpa menghasilkan informasi yang benar. Nah, fenomena inilah yang memicu antrian panjang terjadi di berbagai SPBU di Medan. Kemudian ada service dominant logic. Nah, dalam teori ini, nilai yang diberikan perusahaan tidak hanya berasal dari produknya, tetapi dari interaksi dan layanan yang dirasakan konsumen. Nah, pada situasi krisis, masyarakat membutuhkan kepastian, rasa aman, dan informasi yang jelas. Analisis studi kasus krisis Pertamina. Nah, pada bagian analisis studi kasus terdapat 5 aspek utama yang dapat kita cermati. Yang pertama itu ada penyebab krisis supply chain. Nah, banjir besar di Medan memutus jalan-jalan utama sehingga tangki tidak dapat mendistribusikan BBM ke SPBU. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pertamina belum memiliki redundansi jalur distribusi atau rencana alternatif yang kuat ketika jalur utama terputus. Ini menjadi bukti bahwa rantai pasokan sangat rentan terhadap bencana alam. Yang kedua ada perubahan persepsi masyarakat. Nah, dengan ketidakpastian informasi dan rasa takut tidak mendapatkan BBM membuat masyarakat bereaksi secara emosional. Ketika melihat antrian panjang atau membaca kabar di media sosial media, masyarakat merasa kehilangan membeli
jika informasi jelas, maka masyarakat tidak akan dapat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya presentator ketiga, saya silakan untuk memaparkan materinya. Baik, slide selanjutnya itu yaitu rekomendasi strategi jangka pendek dan menengah. Untuk jangka pendek, beberapa strategi yang dilakukan adalah yang pertama menggunakan instant dashboard untuk menggunakan publik melihat ketersediaan stok, mengurangi panik buying. Yang kedua itu melakukan komunikasi dengan safety. Pesan harus singkat dan menggunakan berbagai media. Yang ketiga lakukan ini yaitu koordinasi pesan agar tidak konflik. Yang keempat itu ada pembatasan pembelian sementara dan edukasi anti panik. Yang terakhir buktikan prioritas survei ke transportasi vital seperti ambulans dan logistik. Untuk jangka menengah, strateginya meliputi yang pertama reputasi repair campaign, yaitu perbaikan reputasi lewat transparansi dan program CSR. Yang kedua itu partnership dengan pemerintah daerah terkait budget dan fasilitas. Yang ketiga itu selektif recovery seperti konservasi kebijakan khusus untuk area pedang. Yang terakhir kita manajemen, misalnya USA, publik dan habis berkala. Strategi itu tujuan menstabilkan situasi sekaligus memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, strategi pemasaran jangka panjang. Di jangka panjang ada 5 strategi utama, pertama yaitu energi sistem untuk memperbaiki risiko banjir, mengoptimalkan distribusi dan penataan kode logistik. Yang kedua investasi redundansi infrastruktur seperti membangun depo alternatif dan fasilitas cadangan dan lokasi aman. Yang ketiga investasi channel dan community management agar komunikasi dua arah dan sifat masyarakat lebih baik. Yang keempat branding, akuntabilitas dan transparansi, termasuk laporan berkala, indikator kinerja dan komunikasi kesiapsiagaan. Yang kelima yaitu program edukasi publik berkelanjutan agar masyarakat lebih paham mengenai manajemen konsumsi BBM. Semua strategi ini membantu perusahaan lebih siap menghadapi krisis ke depan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada presentator atas paparan materinya. Jadi selanjutnya kesimpulan dari materi ini. Jadi yang pertama itu ada pelajaran dari krisis Pertamina. Jadi krisis kelangkaan BBM yaitu di pasca banjir di Medan ini menunjukkan bahwa kombinasi gangguan rantai pasok dan kepercayaan publik. Jadi penerapan pendekatan ini ialah kunci untuk menanggulangi dampak jangka pendek dan membangun ketahanan jangka panjang. Nah, Pertamina ini perlu ataupun harus berinvestasi pada teknologi redundansi operasional dan komunikasi yang koordinasi untuk memastikan layanan BBM tetap ada di masa depan. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, kami mohon maaf. Saya selaku moderator dari kelompok 2 izin mengakhiri presentasi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus